mudah-mudahan ini juga tidak bosan ya. Tentunya ini juga kan memanfaatkan waktu. Kadang-kadang ilmu itu harus diulang kawan toh ya. Kadang-kadang lupa, seperti ayat Al-Quran tuh bacaan tuh harus diulang-ulang. Kalau misalnya jarang dibaca itu hilang seperti itu. Mulut doi kan? Mulut doi. Alif bakat saya di sana. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Al-Karegensi Tanjung Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa, kita masih bisa bersilaturahim di masjid ini yang terus sarana masjid ini terus ditambah, diperbaiki ya, dari mulai jendela insyaallah ke depan semakin nyaman dalam fasilitas, juga harus kita termotivasi untuk memakmurkan terutama dalam sholat berjamaah ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan orang-orang yang memberikan sarana fasilitas di masjid ini, baik itu secara kewajiban developer ataupun kita sebagai warga, mudah-mudahan menjadikan jariah bagi mereka-mereka, dan kita pun tentunya Pawadang juga dari segi apa kita bisa memberikan kontribusinya ya. Nanti setelah ini juga kita merawatnya ya, memeliharanya, itu merupakan salah satu jariah juga yang akan memberikan, karena kesempatan untuk beribadah tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki secara finansial ekonomi yang bagus, tetapi bagi orang-orang yang mungkin hanya tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin hanya sekedar apa ya, itu bisa menjadikan jariah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak apa istilahnya, tidak membeda-bedakan gitu ya. Tetap sebagaimana pernah dalam satu hadis disampaikan, ya Rasulullah, orang lain mah bisa bersedekah dengan hartanya, bisa membantu dengan kemampuan secara ekonominya, tapi saya mah gimana? Kata Rasulullah tidak demikian. Enggak. Kata Rasulullah tidak demikian. Masih banyak kesempatan untuk membantu, untuk mengabdikan dengan tenaga, bahkan tidak mengotori saja itu jadi jariah gitu kan ya. Minimal tidak mengotori, tidak merusak gitu kan, itu merupakan pahala bagi yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada jamaah di masjid ya, juga kepada warga-warga yang lainnya, juga warga Alta ya. Ini merupakan masjid ini Kang Widi, masjid ini justru zaman Rasulullah SAW dijadikan sentral apa ya, untuk musyawarah, untuk saling mengenal gitu kan ya. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, yang pertama kali dibangun setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bukan fasilitas-fasilitas umum ya, tetapi masjid ya, masjid di sana. Kemudian Rasulullah di masjid itu satu membangun sahabat atau apa istilahnya umatnya dengan Allah, kemudian juga membangun umatnya dengan sesama masyarakat. Bahkan di sana agak dipersaudarakan, dimuakhotkan, jadi dipersaudarakan itu. Jadi karena memang dari Mekah itu orang-orang hijrah itu teu mawa nanaon, rumah anu geus dibangun, harta yang begitu banyak tinggal gitu. Niatnya ingin menyelamatkan akidah gitu kan ya, ingin menyelamatkan keimanan. Hijrah datang ke Madinah dengan sekedar naon anu aya nempel di badan. Tapi Rasulullah karena juga orang-orang Ansor di sana juga sangat berharap kedatangan Rasulullah. Maka dengan semangatnya orang Ansor pun demikian, sudah terbina keimanannya karena sudah ini
silakan, harta saya punya milik saya, setengah-setengah gitu kan ya. Seperti itu. Bahkan istri saya punya 2, silakan pilih mana yang mau. Sampai begitu dalam sejarah gitu ya. Sampai persaudaraan. Karena dalam hadis yang kemarin, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi seorang mukmin itu adalah bersaudara kan ya. Nah, kemudian di Iman rahimakumullah, kalau bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya Bah Iman, artinya kemungkaran, kemaksiatan tidak mungkin lenyap dari permukaan bumi ini gitu kan ya. Nggak mungkin. Justru ladang ibadah, ladang pahala itu justru disinilah kita terus amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti banyak tantangan. Ngajak orang itu tidak mudah. Rasulullah sampai frustasi gitu. Frustasi dalam artian maka dalam hadis dia bagaimana Nabi Musa makomo gitu kan ya. Nabi Nuh makomo 450 tahun hanya beberapa orang yang ada di perahu itu yang ikut, nah, gitu ya. Nah jadi ini untuk kita juga, untuk ini kita sebagai pelanjut ya, sebagai penerus risalah Rasulullah SAW ini. Nah, nanti dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar ini memang kewajiban setiap umat, kewajiban setiap diri umat Rasulullah SAW. Kemarin kita sempat hadis ya. Man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Fa ilam yastati fa biqalbihi. Ada aful iman, itulah yang selama-lamanya iman gitu. Nah, sekali lagi kemungkaran, kemaksiatan enggak mungkin hilang, enggak mungkin. Maka itu sudah komitmen iblis. Iblis akan mengganggu, bahkan dia minta dispensasi kepada Allah. Jadi artinya saya berikan kesempatan sampai hancur dunia ini untuk mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Nah inilah ujian kita, ujian orang-orang beriman kita. Apakah termasuk mau ikut ajakan-ajakan iblis, gitu kan? Ajak-ajakan setan, atau justru kita ikut apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Disinilah ujian ya. Jadi dunia ini tempat beramal, nanti di akhirat tempat memperhitungkan amal ya. Bahasa Sunda mah kurang mah mati binatang mati mah bilatungan, hari orang mati mah balitungan dihitung ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini sedikit demi sedikit merupakan kebaikan juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hadis berikutnya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna washabu ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la taf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatul kharadalin. Rawahul Muslim. Ini hampir semakna dengan hadis sebelumnya. Ini lebih sedikit ada prolog sebelumnya. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah dari seorang nabi ya, seorang utusan, ba'asallahu, Allah mengutusnya fi ummatin, kepada umatnya, qabli, sebelumku. Ini sabda Rasulullah kan. Tidaklah seorang nabi yang Allah utus kepadanya umat sebelumku illa kecuali kana lahu min ummatihi hawariyun. Jadi kecuali baginya ada umat, ada umatnya, ada umatnya. Jadi sebahagian umatnya. Hawariyuna itu orang-orang yang sahabat-sahabat yang membela terdekat ya. Ini dikaitkan dengan sahabatnya
Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang beriman, siapa yang akan menolong Allah? Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata, man ansurullah, siapa yang akan menolong Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansurullah. Kata orang-orang al-hawariyun, kamilah yang akan menolong Allah, yang akan menolong Rasulullah, artinya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi setiap nabi sebelumku itu, jadi ada orang-orang yang setianya, orang yang menolongnya. Min ummati hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnati, dan sahabat-sahabat ya'khuduna yang mengambil, yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrihi wa yaqtaduna, dan mengikuti yang diperintahkannya. Jadi setiap utusannya ada orang-orang pengikut-pengikut setianya. Nah, tentunya Rasulullah menyampaikan itu, setelah demikian pula umatku, nanti ada orang-orang yang setia membela sunnahku, dan orang-orang yang mengamalkan sunnahku, kemudian mengikuti perintah-perintahku. Summa innaha tahlufu min ba'dihim, tahlufu mengganti ya. Kemudian mengganti setelahnya, min ba'dihim, setelah mereka, khulufun, para pengganti, yaquluna ma la taf'alun, mereka berkata tetapi tidak yaf'alun, tidak mengerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan tetapi tidak apa yang diperintahkan. Jadi sekali tadi kita pasti ya, dalam setiap kurun waktu, setiap nabi juga seperti sekarang Rasulullah, nabi terakhir Rasulullah, nabi terakhir, utusan terakhir, pasti ada orang-orang yang tadi pengikutnya, setianya, bahkan dikaitkan kalau dengan para ulama itu warasatul anbiya saja. Jadi ulama, saya pernah singgung ya, ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yasallaha min ibadihi al ulama. Jadi salah satu kriteria ulama adalah orang manusia untuk Allah, maksiat Allah. Tapi sekarang banyak ya orang yang berilmu, ilmu namun tapi rasa kasihan nggak ada. Rasa kasihan itu maksudnya justru ngabingungkan umat gitu kan ya. Bingung kita mana yang benar gitu kan ya. Kita sebagai masyarakat awam kadang-kadang ucapan itu kia gitu. Nah ini berarti nanti ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang kurang baik gitu kan ya, ulama yang kurang baik. Nah kata Rasulullah, nanti akan datang pengganti setelah mereka, itu pengganti yang mereka mengatakan tapi tidak mengerjakan, dan mereka mengerjakan tetapi tidak apa yang diperintahkan gitu kan ya, artinya kasakahayang nawai gitu ya. Nah kemudian faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, maka siapa yang jahadahum di sini bersungguh-sungguh terhadap mereka, melawan, berarti melawan artinya tadi itu ya, artinya di sini kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar Jadi faman jahadahum, siapa yang bersungguh-sungguh melawan mereka, berjihad kepada mereka, biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia orang beriman. Di sini nanti ya, biyadihi itu digambarkan dengan tangan, kekuatan. Wa man jahadahum bilisanihi, siapa yang melawan kemungkaran itu, kemungkaran mereka yang mengatakan tidak mengerjakan tidak di apa yang diperintahkan, kita bersungguh-sungguh lawan mereka bilisanihi, dengan lisannya, bahwa mu'minun. Wa man jahadahum biqalbihi, siapa juga yang melawannya dengan hati, bahwa mu'minun, tetap dia seorang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan walaysa, dan tidak ada wara'a setelah itu, di belakang, wara'a itu belakangnya, setelah itu minal imani, dari keimanan. Jadi sebelum kekuatan dengan lisan, dengan hati, tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi.
Jadi lamun ku tangan dia dihinte, kulisan teu, ku hate oge henteu, maka eueuh eta mah keimanan teh eueuh walaupun sebesar biji sawi. Sama dengan hari sebelumnya ya. Kalau mampu dengan tangan, kalau mampu dengan lisan, kalau mampu dengan hati, itulah yang selemah-lemahnya iman, gitu kan ya. Itu hadis ya, ini masih makna ya dengan hadis sebelumnya ya, kurang lebih begitu. Jadi ini lebih menjelaskan setiap Allah mengutus suatu utusan, maka ada umat-umat yang menolong. Al-Hawariyun ya, ini orang-orang yang menolong para utusannya. Kemudian orang-orang yang mengamalkan sunnahnya dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Tetapi setelah itu datang pengganti-pengganti setelah mereka, yang mereka mengatakan tidak mengerjakan, yang mereka mengerjakan tidak dengan perintahnya. Makanya disinilah harus lahir siapa yang melawan mereka. Artinya siapa yang berargumentasi kepada mereka, melawan mereka dengan kekuatannya, dia mukmin, dengan lisannya dia mukmin, dengan hatinya wa zahadahum biqalbi fa huwa mu'min. Kemudian selain itu tidak ada, kalau tidak memiliki ketiga itu, maka tidak ada iman pada orang itu walaupun hanya sebesar biji sawi. Ya tadi kemarin saya sampaikan, yaitu mampu dengan lisan minimal orang teh tidak suka terhadap amalan kemaksiatan itu. Ya. Ulah ngedukung gitu ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya An Abil Walidi Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala asarati alaina wa ala alla nunaza'al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wa la antaqula bil haqqi aina ma kunna la takhafu fillahi laumatal la'in. Muttafaqun alaih. Titik hiji jeung titik dua geus teu kalihat ya nun jeung sate. Nah titik hiji titik dua Pak. Nah isuk-isuk memang sudah faktor penglihatan saya ya. Karena beda nanti nun jeung tak ya. An Abil Walidi Ubadah bin Somit dari Walid Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala berkata bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbeat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Artinya akan senantiasa sam'i mendengar, ya berbeat ya. Artinya bersumpah. Wa ta'ati dan senantiasa taat fil asri wal yusri. Baik dalam keadaan asri. Asma yusron. Innama al-yusra. Kesulitan ya. Kesulitan wal yusra dan dalam kondisi mudah. Ini. Jadi Walid Ubadah bin Somit dan yang lainnya sahabat berkomitmen berbeat kepada Rasulullah akan senantiasa mendengar, akan senantiasa taat dalam kesulitan ataupun kemudahan. Wal mansyati wal makrohi. Wal mansyati di sini dalam senang, wal makrohi dalam suka, makroh itu benci ya. Dalam senang, dalam keadaan susah gitu ya. Wala asarati alaina dan asarati rasa egois apa ini? Wa ala asarati alaina dan dalam kondisi egois di antara kami. Nah, artinya apa? Jadi ini beatnya akan mendengar, akan taat dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, bahkan dalam ada rasa egois di antara kami, gitu. Berkepentingan gitu. Wala alla nunazi til amro ahlahu illa an. Nah, dan atas alla tunazi al amro dan tidak mengambil, nunazi tidak mencabut urusan pemiliknya. Apa di sini ya? Sekarang apa ini ya? Ala nunazi itu naza itu mencabut ya. Artinya tidak merebut kekuasaan yang pemiliknya illa
antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kecuali sudah nyata-nyata terlihat kekufuran atas di sisi mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala burhanan dengan jelas. Gitu ya diartikannya. Jadi begini. Jadi ini merupakan beat para sahabat kepada Rasulullah. Jadi akan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak kepentingan terhadap kami pun tetap itu akan dikalahkan. Artinya akan mengalahkan terhadap dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga di sini ini masalah kepemimpinan selanjutnya. Wala alla tunazi'al amra ahluhu illa antara kufran, dan tidak mencabut, tidak merebut kekuasaan bagi pemiliknya kecuali sudah terlihat pada mereka itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ini kaitannya dengan apa ya? Ini masalah dengan kepemimpinan nih padanya. Pemerintahan nih, Pak. Kelihatannya Allah alam ya, nanti coba. Jadi artinya tetap ketaatan terhadap suatu pemimpin, selama ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib taat nih masalah pemimpin. Tetapi kalau sudah nampak jelas-jelas ada kekufuran dan melawan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, burhanun dengan terang, wa ala an taqula bil haqqi aina ma kunna la takhafu billahi laumatal laim. Jadi antaqula kami katakan al-haq ya. Jadi ini mah al-haq mah harus tersampaikan. Aina makuna di mana saja berada. La takhafu fillahi, dan tidak takut karena kecuali kepada Allah. La takhafu fillah, dan tidak takut kecuali karena laumatal laim. Laumatal laim apa artinya ini? Dalam kondisi apapun, begitu kan ya. Dalam kondisi apapun ya. Di sini adalah al-mansyata wal munkari bi fathil mimiha ay bisahli wasahli, dalam mudah dan sulit, wal asaru al-ihtisal bil mustarik. Nah, asar itu berserikat ya, artinya kepentingan tadi ya, sama ya. Jadi hadis ini waktu iman rahimakumullah. Jadi ini Ubadah bin Somit, dia mengatakan kami berbeat kepada Rasulullah akan senantiasa mendengar, akan senantiasa taat dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, bahkan egoistis, kepentingan pribadi pun kami kalahkan demi untuk apa yang Rasulullah sabdakan atau perintahkan. Bahkan dalam hal ini, kalau dalam kami pun tidak berhak mencabut, mengambil suatu pemerintahan, suatu kekuasaan kepada ahlinya, kecuali sudah terang-terang kekufuran pada mereka dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan antakula bil haqqi aina makuna la takhafu billahi laumatal laim. Jadi aku katakan kebenaran di mana saja berada. Itu aina makuna la takhafu billahi laumatal laim, dan tidak takut kecuali pada Allah di mana saja berada. Laumatin dalam kondisi apapun seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ini masih tetap ya. Jadi sekali lagi masalah kemungkaran ini artinya dengan hadis-hadis ini Pak Iman ya tadi ini sampai ditantang kita harus ambil posisi nih agak kita sebagai di masyarakat sebagai apa, tapi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya bukan hanya dalam hal yang kental sekali dengan keagamaan, tapi yang namanya kemungkaran, kelihatan misalnya ada kemaksiatan, orang-orang yang misalnya tidak pantas yang dilakukan di muka umum, kita wajib menegurnya gitu ya. Kalau misalnya di wilayahna misalnya Kang Dino misalnya ini naon sih maksiat di tempat aing misalnya ya. Artinya itu kan bijadihi kan. Kalau misalnya di tempat ini aduh misalnya ya minimal dengan lisan, jangan gitu dong, ini bla bla seperti itu. Atau misalnya kita aduh kekuatan tidak ada, yang minimal kita tidak mendukung gitu ya, tidak membenci gitu saja. Jadi dalam hal ini kalau tidak ada ketiga-tiganya itu tidak ada lagi alasan, itu tidak ada keimanan pada orang itu walaupun sebesar biji sawi. Jadi artinya ini sebenarnya masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan tugas para kiai, para ajengan, para ustadz, para ulama nih. Kita pun sebagai masyarakat awam, masyarakat umum
kita wajib ambil posisi, ambil peran amar ma'ruf nahi munkar ini. Jangan sampai dicap bahwa kita tidak ada keimanan, kita tidak berisi keimanan walaupun sebesar atomnya, sebesar biji sawi seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Somit ini, dia menceritakan bersumpah, berbeat kepada Rasulullah ini akan mendengar dan taat dalam kondisi suka dan duka saja, dalam kondisi tidak punya duit ya, dalam kondisi yang serba punya duit tetap amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Karena memang tidak punya duit disogok, ayolah nggak apa-apa gitu itu ya. Itu ada godaannya kadang seperti itu, marukan tentu orang gitu ya, dalam artinya kehidupan dunia ini. Tapi tetap kalau memang itu sesuatu kemaksiatan kita tidak dukung, ya kita tidak ini. Tapi ada orang ya kalau misalnya boro-boro yang halal haram gitu kan, susah kan kalau sudah bicara begitu. Jadi maksudnya dia menghalalkan, dia melakukan haram gitu ya. Ya saya rasa kalau kita artinya kalau mampu, artinya yakin betul Allah akan menolong gitu. Nah ini gogoda gitu. Artinya dalam kondisi seperti ini hantaman ekonomi kadang-kadang merusak akidah seseorang. Makanya dengan kumpul seperti ini, sharing kita kan ya, kita jangan artinya sholat wae geuning kieu we kahirupan teh teu rubah-rubah, itu kan berarti kita sudah melawan sesuatu yang ini Allah tentukan gitu kan. Tapi yakinnya artinya selama kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, solusi insyaallah Allah memberikan jalan yang terbaik gitu kan ya. Karena kita orang beriman itu tidak akan luput dari ujian dan ujian. Nah kemudian tadi Ubadah bin Somit katakan akan senantiasa taat, mendengar dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sulit, lapang dan lain. Kemudian dalam kondisi kepentingan pribadi pun akan kalahkan dengan kepentingan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian dalam hal ini dikaitkan kalau ada seorang pemimpin, kita tidak berhak mengambilnya, kita tidak berhak mengambil kekuasaannya selama tidak nampak kemungkaran. Di sini al-kufra, kekufuran dengan jelas-jelas melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini kalau ada demikian, katakanlah hak di mana saja berada. Katakanlah kebenaran. Barusan ada yang masuk dari live IG ini. Bismillah, ikhlas doanya untuk putri kami Rusu dan adik Ganiza yang sedang sakit. Dari blok berapa ya? Enggak nyebut blok. Dari pemantau acara. Bismillah, mohon doanya Pak Ustadz untuk putri kami Rusu dan adik Ganiza yang sedang sakit. Dua ya sakitnya. Ya mudah-mudahan seperti yang yaitu mungkin hanya sakit. Ini anak orang. Dan dewasa. Iya. Itu ibunya mungkin yang ya anak yang kita terus minta doanya dari semua. Jadi begini ya, betul ya. Mereka tuh langsung live IG soalnya. Jadi ibu ya, mudah-mudahan warga Alta semua. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan sakit ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim itu apapun yang menimpa terhadap dirinya itu baik saja. Di saat diuji, misalnya ibu Iwatu Iman rahimakumullah, warga Alta dengan kesenangan, dengan kesuksesan, tentunya berbagi harus kita bersyukur gitu kan ya. Adapun di saat ini mungkin ada rekan-rekan kita bahkan barusan dari ada ibu-ibu yang kita ikuti kumpulan kita di sini juga ada putrinya yang sedang sakit saja. Mudah-mudahan tentunya diberikan kesabaran dan diberikan kesehatan kembali ya. Karena sehat ini penting sekali kodang ya. Kita artinya walaupun artinya kita tidak secara khusus disebutkan, kita mudah-mudahan warga Alta ini, kita yang hadir saat ini, Kang Gagaya, putra putri kita diberikan kesehatan, keafiatan, karena dengan sehat bisa beraktivitas. Terkhusus tadi ya ibu-ibu ya tadi ya yang putrinya sedang sakit, mudah-mudahan putrinya bisa sehatkan kembali. Yang penting berusaha berobat, dalam artian istirahat saja, sakit biasa itu ya insyaallah ya. Demikian pula mungkin ada juga rekan-rekan kita mungkin yang lain Kang Dadan ya. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan kembali, bisa beraktivitas ya, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi antara warga Alta ini.
Mungkin itu ya, nanti juga secara khusus nanti insya Allah kita doakan ya. Jadi ini waktu marimakumullah salah satunya kan silaturahim itu bukan hanya berkumpul di sini saja. Yang silaturahim itu artinya nyambungkeun kanyaah ya. Nyambungkeun kanyaah kemudian artinya kita mendoakan seseorang itu kan silaturahmi kepada mereka seperti itu. Makanya di warga Alta ini, di warga Ayat ini kemarin sempat dalam riungan malam Ahad itu Rasulullah mengatakan di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan ada 3. Kemudian afsus salam, sebarkanlah salam. Artinya di saat kita ketemu assalamualaikum kan doa saja. Tapi bukan hanya sekedar lisan kan gini, betul-betul dari hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Artinya mendoakan mudah-mudahan ada senantiasa dalam keselamatan. Wa'id amut to'am. Wa'id amut to'am. Ini di saat Rasulullah hijrah dari Mekah itu wa'id amut to'am itu beri makanan. Karena kita kadang-kadang orang itu segan meminta, ya, segan meminta karena padahal dia sangat butuh. Jadi yang disebut miskin itu dalam hadis itu bukan orang yang datang ke pintu rumah 1 kepada pintu rumah 2 meminta, tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi dia tidak berani meminta. Jadi menjaga harga dirinya. Atau kata sahabat, bagaimana bisa tahu bahwa dia perlu? Artinya lihat gerak-geriknya. Jadi sebenarnya jangan dulu diminta, tapi justru kita langsung action gitu. Jadi sekali lagi yang disebut miskin itu kata Rasulullah bukan orang yang meminta dari satu rumah ke rumah lain hanya sesuap nasi, 2 suap nasi, tapi orang miskin itu orang yang memiliki kebutuhan tapi tidak berani minta. Ifat, menjaga harga dirinya. Maka orang-orang yang diberikan kelebihan maka harus cepat respon. Wa'id amuto'am, kemudian wasilaturahim absus salam, wasilul arham. Tadi wasilul arham sambungkan silaturahmi dengan doa tadi ya, dengan berkunjung dan lain. Kemudian wa'id amuto'am, kemudian Rasulullah menekan wassolatul lail, sholat malam, wan nasuniyam, di saat orang-orang annas manusia sedang tidur. Dahul jannata bisalam. Jadi Rasulullah membina antara sahabat, membina dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassolatul lail, berat sekali ya seperti itu. Jadi kembali kepada hadis ini, jadi wa rahimahumullah, sekali lagi kita sebagai umat Rasulullah SAW punya kewajiban untuk menegakkan, untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita sebagai apa. Mampu dengan kekuasaan, nyatakan dengan kekuasaan. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Kumaha dengan hati kata Rasulullah, minimal kita tidak setuju terhadap amalan kemaksiatan itu. Artinya tidak bisa merubahnya, minimal kita tidak suka. Kalau misalnya tidak ada perasaan tidak suka pun, ini sudah serendah-rendahnya iman. Bahkan tidak ada iman walaupun sebesar biji atom, sebesar biji sawi seperti itu. Nah itu ya iwati rahimakumullah, saya rasa itu aja dulu untuk sementara. Nanti kita bisa selepas kita memperdengarkan hadis ini, kita biasanya kita ngobrol langsung, bahkan mengkomentari hadis-hadis yang ada di sini. Jadi biar waktunya dibagi-bagi. Hadirin wa rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi Tanjung Sari yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita salat berjamaah insyaallah semakin bagus, semakin nyaman masjid. Mudah-mudahan warga Alta Regensi semakin banyak juga untuk hadir melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Insyaallah sekali lagi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian insyaallah. Itu mungkin ya yang dapat kita sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah selepas ini kita ngobrol masalah-masalah yang berkembang di lingkungan kita ini, dan mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu dalam rangka silaturahmi kita ya, keakraban dalam sebab. Demikianlah benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tidak luput dari kedoifan, kealfaan dan kelemahan saya pribadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni atas kesalahan saya juga kesalahan kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terkhusus saat ini ada warga Alta Regensi yang diuji dengan sakit,
Mudah-mudahan diberikan kesabaran keluarganya, juga orang tuanya. Juga kita doakan mudah-mudahan cepat disehatkan kembali, ya. Disehatkan kembali seperti biasa dan bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian pula tentunya banyak juga yang mungkin tidak tersampaikan sakit. Setiap pagi kita senantiasa mendoakan kaum muslimin wal muslimat, ya, semua, terutama warga-warga yang terdekat di sini, mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehatnya menjadikan kebaikan, sakitnya menjadikan juga kebaikan di saat disikapi dengan sabar dan tawakal, insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang tidak